Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Bank Dunia mengembangkan program rintisan untuk memperkuat upaya-upaya pemerintah daerah mengembangkan BOSDA untuk menutupi kekurangan dana BOS nasional yang diterima sekolah. Namun, dalam prosesnya masih ditemukan beberapa kendala yang harus dievaluasi. Oleh karenanya, kami dari kelompok 6 mata kuliah Praktikum Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah PIK 52 mengangkat proyek akhir evaluasi penyelenggaraan program dana BOSDA tingkat SMP sederajat di Kabupaten Bantul yang beranggotakan Sylvia Kusumawardani, Anissa Rahmi, Wiranti Fitriasari, Akbar Aska, dan Zahra Nur Fadilah. Permasalahan utama kami mengambil tema ini yakni pembangunan daerah menunjukkan upaya yang terarah dan terkoordinasi untuk berorientasi meningkatkan tingkat pendidikan. Namun, berbagai upaya penanganan peningkatan pendidikan di Indonesia dirasa masih menjadi catatan merah yang tak kunjung henti. Hal tersebut selaras dengan data pendidikan di Kabupaten Bantul menurut Dinas Pendidikan tahun 2021, yaitu angka partisipasi murni masih cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Meskipun telah ada bantuan dana BOSDA, namun belum menunjukkan hasil yang signifikan. Sebenarnya apa sih itu BOSDA? Kalian pasti bertanya-tanya. Nah, oleh karena itu, kami akan menjelaskan program dana BOSDA yang ada di Kabupaten Bantul. Dana BOSDA merupakan salah satu program upaya peningkatan pendidikan untuk mengurangi beban masyarakat miskin, yang mana hal ini dirancang untuk memenuhi bantuan operasional sekolah sehingga dapat mendorong dan mendukung manajemen berbasis sekolah melalui penyediaan dana tambahan di tingkat sekolah. Mekanisme alokasi penggunaan dana BOSDA dianggarkan melalui otonomi tiap sekolah untuk merencanakan dan mengajukan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS berdasarkan satuan harga dan belanja atau SHBJ dan plafon anggaran dari Dinas Pendidikan yang kemudian dinegosiasikan lalu ditetapkan sebagai rincian anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui seberapa besar cakupan dana BOSDA dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi siswa-siswi SMP sederajat di Kabupaten Bantul. Yang kedua, mengetahui seberapa besar dampak pelaksanaan program BOSDA terhadap sekolah maupun masyarakat di Kabupaten Bantul. Yang ketiga, mengetahui permasalahan dan kendala pelaksanaan program BOSDA tingkat SMP sederajat di Kabupaten Bantul. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Staffel BIM yang dikenal dengan CIPP Evaluation Model. CIPP merupakan singkatan dari konteks, input, proses, dan produk. Evaluasi CIPP dikenal dengan nama evaluasi formatif dengan tujuan untuk mengambil keputusan dan perbaikan program meliputi 1. Konteks, merupakan identifikasi dari latar belakang program. Dalam evaluasi BOSDA, indikator dari variabel konteks meliputi kebijakan, manfaat, serta sasaran penerimaan dana BOSDA. Yang kedua, input, merupakan identifikasi dan penilaian kapabilitas sumber daya yang digunakan. Dalam evaluasi BOSDA, indikator dari variabel input meliputi kondisi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta organisasi dan manajemen. 3. Proses, merupakan identifikasi proses secara aktual dalam implementasi. Dalam evaluasi BOSDA, indikator variabel proses meliputi perencanaan penggunaan, pengambilan dana, penggunaan dana, monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir adalah pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOSDA. Kemudian 4. Produk, merupakan identifikasi hasil maupun manfaat yang telah dicapai oleh program. Dalam evaluasi BOSDA, indikator variabel produk meliputi output, yaitu pada prestasi siswa atau siswi, dan outcome-nya pada minat melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang didapatkan secara primer maupun sekunder. Adapun data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi pada Dewan Komisi D DPRD Kabupaten Bantul dan salah satu tenaga pendidik sebagai akademisi dari MTSN 4 Bantul Kota. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi literatur yang berkaitan dengan implementasi dan evaluasi dari dana BOSDA dalam skala regional maupun nasional. Adapun hasilnya, 1. Secara konteks, pelaksanaan dana BOSDA menggunakan dasar hukum Permendikbud nomor 6 tahun 2021 dan Peraturan Bupati Bantul nomor 16 tahun 2021 yang berisi tentang petunjuk teknis pelaksanaan BOSDA. Evaluasi BOSDA dilakukan oleh DPRD Komisi D per 6 bulan sekali atau yang biasa disebut sebagai prognosis bersama Dinas Pendidikan. Beberapa kendala masih kerap ditemui, ialah terkait masalah penyaluran dana di SMP swasta yang belum merata 100%, serta kendala administratif dari SMP di Kabupaten Bantul. 2. Secara input, penggunaan dana BOSDA diimplementasikan dengan penyaluran dana untuk sarana dan prasarana sekolah, honor tenaga pendidik, serta pemenuhan kebutuhan setiap siswa di sekolah. Tentunya, dana BOSDA memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembaharuan media pembelajaran serta peningkatan kualitas tenaga pendidik maupun siswa SMP di Kabupaten Bantul yang mana menjadi salah satu indikasi dampak dana BOSDA terhadap peningkatan kualitas pendidikan. 3. Secara proses,
Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul tahun 2021 nomor 16, alokasi penggunaan dana Bosda dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan dari tiap sekolah untuk memenuhi kebutuhannya yang disusun dalam RAPBS berdasarkan plafon anggaran dan peraturan yang berlaku. Selama proses penyelenggaraan, didapati bahwa penerima dana Bosda mengalami kesulitan dalam penyesuaian kebutuhan terhadap SHBJ berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa fleksibilitas pelaksanaan dana Bosda masih kaku. 4. Secara produk, implementasi dana Bosda terhadap pemenuhan kebutuhan sekolah baik dari segi sarana maupun prasarana tentunya memiliki dampak bagi peningkatan prestasi siswa SMP sederajat Kabupaten Bantul. Namun, untuk itu tidak begitu signifikan pengaruhnya sebab lebih dipengaruhi oleh kualitas dari tenaga pendidik yang mumpuni serta kendala faktor geografis yang mempengaruhi dari segi keterjangkauan terhadap sarana pendidikan di mana membuat sering kali terjadinya permasalahan aksesibilitas yang berdampak pada ketimpangan pendidikan. Sehingga secara keseluruhan, dana Bosda memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang pendidikan, khususnya di Kabupaten Bantul. Kesimpulan, berdasarkan hasil evaluasi dengan metode CIPP yang telah kami lakukan, dapat diketahui bahwasannya terdapat kendala teknis dan administratif yang muncul dari sekolah, yakni kendala penyusunan RAPBS karena kurangnya SDM yang kompeten di bidang tata usaha. Selain itu, fleksibilitas peraturan yang cenderung kaku membuat pembelanjaan dana Bosda oleh setiap sekolah seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan. Sehingga secara keseluruhan hasil evaluasi, dana Bosda berpengaruh positif terhadap pelaksanaan operasional sekolah, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah partisipasi sekolah SMP sederajat. Itu tadi merupakan pemaparan dari kelompok kami terkait evaluasi penyelenggaraan dana Bosda di tingkat SMP sederajat di Kabupaten Bantul. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga ilmu tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.